Biar tahu nih kondisi Parung Panjang kayak begini, lu lihat no. Truk-truk tambang jam segini pada keluar. Bisa aku. Bisa mulia. Karena kami menutup sementara seluruh proses produksi di Parung Panjang. Pak, sing karunya Bapak, lamun arek nutup kudu dipasian pekerjaan nu lain lah, kudu aya lah. Pokoknya ulah meni sampai total gitu, Pak. Naonan, Pak. Informasi dari Gubernur Jawa Barat, Bapak KDM, semua perusahaan 13 kecamatan ditutup mulai hari ini. Kalau emangnya dirugikan pasti. Dirugikan nanti tinggal demo ke sana. Kecamatan Tendo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Mamang Santuy People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang si Abu Bolos Pakun udah bobo dua tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Santuy People. Ini ada yang lagi rame di persosmedan nih. Langsung aja meluncur. Cus. Nih Santuy People, Nyo. Seminggu yang lalu Kang Deddy udah ngingetin. Iya, akibat dugaannya para supir truk tambangnya bandel gitu, udah diberhentiin sama petugas Dishub untuk diingatkan agar sesuai jam operasionalnya gitu kan. Tapi tetap aja gitu, malah ada aksi demo memblokade jalan yang akhirnya pengguna jalan lain juga terdampak kena imbasnya. Sempat diingetin sama Kang Deddy tapi sepertinya masih ngeyel, hari ini ditutup tambangnya. Dan para supirnya merasa nggak terima, katanya mau ngedemo Kang Deddy besok. Waduh, kita lihat dulu nih. Ini seminggu yang lalu udah diingetin sama Kang Deddy, bandel sih. Ceki. Play. Oh, demo tuh. Blokade. Dia nggak terima diberhentiin petugas Dishub. Kan kalau blokade ini banyak yang terdampak ya. Lenti berangnya. Sosok meren. Poe remajan. Oh, ramai itu Manglah tuh jembatan perbatasan. Assalamualaikum, sampurasun, lujeng enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Kami terus memantau perkembangan yang terjadi di Parung Panjang. Petugas kewalahan karena truk-truk yang mengangkut bahan material batu dan bahan material lainnya tidak mentaati ketentuan jam operasional yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Masyarakat mengalami stres, konflik sosial terjadi. Dan saya melihat bahwa para pengusaha abai terhadap apa yang menjadi ketentuan pemerintah. Mementingkan kepentingan usaha lebih utama ternyata dibanding memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Dan jalan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat yang baru beberapa hari sudah diinjak. Tentunya ini akan merusak kualitas bangunan. Bandel, selain jam operasional, jalan baru diberesin juga kan, kayak di Gabus juga kan contohnya baru dibenerin udah jadi nih. Itu kan kayak didiemin dulu seminggu gitu. Ini baru berapa hari dilibas lagi sama truk-truk berat katanya. Rusak lagi. Dan menghancurkan jalan dalam waktu cepat. Jembatan sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Jalan juga sedang diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau selama pembangunan ternyata produksi terus berjalan, maka pembangunan tidak akan ada arti. Pemerintah membuang uang dengan percuma, ratusan miliar jumlahnya. Untuk itu saya tegaskan, karena saudara-saudara tidak mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah, abai terhadap lingkungan, memberikan dampak negatif bagi kepentingan masyarakat, hanya mementingkan kepentingan usahanya saja, maka saya tegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak akan segan-segan untuk mengambil tindakan. Tindakannya adalah penutupan sementara selama proyek pembangunan berlangsung atau penutupan permanen. Saya ucapkan terima kasih, salam untuk semuanya. Dipikir KDM omon-omon doang kali ya. Ini kan seminggu yang lalu gitu. Ternyata diam-diam sudah mengkaji gitu kan. Ada dirilis juga di Lembur Pakuan Channel gitu kan. Karena ini rada alot. Soalnya yang susah tuh yang udah legal gitu nutupnya. Kalau ilegal mah gampang banget. Yang udah legal nih, yang dari sebelum-sebelumnya udah dapat izin nih, yang rada alot nih. Tapi bukan Bapak Aing namanya kalau nggak bisa. Nih kita kasih nextnya nih. Cus. Nih Nyo.
Ini yang ilegalnya udah ketrek sama Bapak Aing. Dari mana orang-orangnya, siapa bos-bosnya. Nih ada nih cuplikannya, ceki-ceki. Play. Nah, dan yang kemudian yang kedua, yang penambang ilegal itu rata-rata bukan orang Jawa Barat. Tinggalnya di Jakarta. Yang kerjanya dari mulai truk sampai yang orang lapangannya, semuanya bukan orang sini. Terus kalau ngomong multiplier efek ekonomi, di mana saya dapatnya ya? Kan gak dapet kan? Sopir truknya orang luar, truknya bayar pajaknya di luar, sampai yang nongkrong di sini orang luar, ya orang situnya paling bagian jadi tukang warung. Nah, multiplier efek ekonominya kita tidak dapat. Kita masih cerita. Kita tahu lah banyak daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat, tinggi, angka pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi di lingkungannya tetap aja mikir kenapa, karena duitnya itu dari Pak Bambang ke saya, dari sini ke sini, antar bank muter. Tapi yang saya harapkan adalah multiplier efek ekonomi. Sopirnya daerah sini, truk-truknya bayar pajaknya di sini, pengusahanya yang punya truknya orang sini, di jalan dia makan di warung, terus multiplier. Saya nggak mau, walaupun angka pertumbuhan ekonomi tinggi, kalau rakyat saya tidak menikmati, buat apa? Saya ingin ini buat rencana dengan baik, gitu Pak. Saya komitmen terhadap itu. Cek deh, gubernur yang nata sampai satu-satu mana yang izinnya belum keluar, ngedampingin sampai pembebasan diurusin itu saya. Karena saya tetap nih, saya harus berjalan, jangan itu tadi ada pertumbuhan ekonomi di Indramayu tinggi, nanti orang Sumedangnya longsor, kan nggak boleh begitu. Nah, ini harus berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, pendapatan udah bohong lah. Bayar pajak tambang itu bohongnya paling gede. Tahu saya. Dari 100 paling bayar 5. Sudah, ngomong apa? Dan ditembak. Kan saya tahu. Caranya bagaimana sekarang? Sudah bikin jembatan timbang. Jembatan timbang dipasang di mana? Jangan di jalan raya. Di keluar tambang. Nah gimana? Jembatan timbang dibikin di jalan. Kelebihan timbangan mau dibuang di mana, Pak? Mau diturunin pinggir jalan? Ini kan ngaco kita ini. Bingung, sayuran bisa diturunkan, Pak, batu adik usia di mana tuh? Kan nggak bisa. Sudah sekarang kalau bisa di ABT, kita bantu dari kita Pak, bantu di seluruh titik titik penambangan pasang timbangan. Jelas Pak. Timbangannya di kita langsung terkoneksi dalam sistem. Krok. Kalau yang sekarang sudah lama, ya, tangannya sakit, lagi, begitu lagi, gitu. Itulah. Kebaca permainan pungli-punglinya juga udah kebaca kan sama Kang Deddy ya. Terus yang ilegal tadi udah diincer banget gitu, yang ternyata bukan warga Jabar gitu, dari bos sampai pihak bawahnya juga, yang paling bawahnya bukan warga Jabar, jadi gak akan kerasa gitu multiplier efeknya gitu. Bener. Yang akhirnya untuk yang ilegal udah di-track, yang legal mungkin ya dugaanku ya dihentikan sementara gitu sambil menunggu progres lanjutannya. Dan ini pengumuman hari ini yang terbaru dari Kang Deddy nih, yang bikin para supir katanya mau berdemo nih, meluncur. Ini nyala ceki-ceki. Play. Kami sampaikan salam buat warga Parung Panjang. Mudah-mudahan bisa menikmati hari-hari lega, karena kami menutup sementara seluruh proses produksi di Parung Panjang. Karena apa? Karena kami ingin menyelesaikan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan. Dan jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun seminggu sudah dihajar oleh truk-truk besar. Kita ingin pembangunan ini menguntungkan semua pihak. Tidak boleh ada salah satu pihak yang untung, tapi pihak lain rugi. Mari kita bersama menjaga alam dan lingkungan. Mari kita bersama berusaha untuk saling menguntungkan. Sudah ditutup? Sudah ditutup per hari ini ya. Banyak reaksi ya. Ada reaksi dari warga yang kaget, gila, nggak nyangka setelah sekian tahun akhirnya jalan bisa lowong gitu. Nanti ada pemandangan yang dia tunjukin juga. Sebelum-sebelumnya tuh kayak gimana sih akses jalan ini teh, nanti kita liatin juga. Terus ada juga dari point of view supir-supir tambang yang sepertinya akan berdemo besok gitu ya. Kalau tadi ngeliat flyernya sih ngedemo Kang Deddy Mulyadi. Jadi kita lihat dulu satu-satu nih meluncur. Terus nih ini point of view dari warga dulu ya. Warga yang keberatan karena apa namanya, truk tambang melanggar aturan jam operasional. Ceki-ceki. Play. Nih lu lihat ya, ini tuh jam berapa? Jam 11 setengah 12 tanggal 20 tuh. Truk tambang udah pada keluar. Kenapa gue lapor ke Pak Deddy ya? Percuma kita lapor ke Bupati, lapor ke Camat, sama lapor ke Lurah. Dari tahun kemarin juga lapor ke dia juga kagak ada respon. Makanya gue lapor ke Pak Deddy, kali aja ditegur tuh bawahannya. Nih lu lihat nih. Makanya kalau yang nggak tahu Parung Panjang diam aja.
Biar tahu nih kondisi Parung Panjang kayak begini. Lu lihat no, truk-truk tambang jam segini pada keluar. Emang jam operasional dia itu jam segini? Lu liatin no, macet no, truk tambang semua no. Tuh lu liatin. Ya, lu liatin. Mana mobil pribadinya paling cuma 1-2. Tuh liatin orang-orang no, lu liatin. Berdebu pada pakai masker. Gimana nggak kena sakit asma? Tapi lucunya saat si Akang ini protes gitu kan, komen-komennya malah ngedukung truk tambang gitu. Kayak gini, sama-sama bayar pajak, kenapa sih gitu ya. Mereka kerja cari makan juga bang, kamu juga pengguna jalan, jangan ngerasa tersiksa hidup, perlu kira-kira katanya. Lucu yang video ini lawan arah gitu ya. Padahal di sini kalau aku tangkap kayaknya lagi parkir di kanan gitu ya. Nah ini baru bener nih, buset bukannya operasional nanti jam 22 sampai dengan jam 5. Ya yang dipermasalahkan si abang ini, punten ya netizen yang ngomel dulu, itu bukan perkara truk boleh lewat atau enggak, tapi jam operasionalnya. Soalnya itu udah ada aturannya. Kecuali kalau belum ada, terserah dah, bebas, nggak ada aturannya mah. Nih suruh siapa jalan situ, nyi, emang jalan nenek moyang lu, hal sepele aja diributin, heran. Bukan itu, point of view-nya melanggar aturannya, Iro. Jam operasionalnya. Iya, buktinya sekarang sama KDM dihentikan sementara selain jam operasional, terus jalan yang habis diperbaiki juga belum lama udah dilewatin lagi gitu. Tolonglah. Ini kadang-kadang ada kayak gini nih, netizen-netizen yang wadidaw kayak gini nih. Nih kita lihat point of view lainnya meluncur. Nih ya, kenapa sih jam operasional dipermasalahkan? Ini contohnya, melintas di luar jam operasional nih. Jadi kalau kata warga sekitar yang biasa ngelewatin jalan situ sih kayak uji nyali gitu. Ini sampelnya ceki-ceki. Play. Enggak, nah pelan-pelan aja. Dek, kakinya deh, minggilin deh kakinya deh. Suplit doang ini bener-bener. Karpet nah, bukan beuing. Jangan ngatur. Maaf ya Pak. Makasih ya Pak. Jalannya jelek. Ayo kemana? Masa Allah. Subhanallah, la ilaha illallah, ya bisa atuh. Bisa mual ya. Kita bisa tuh teh. Ini ada laki-laki yang nyeberangin apa? Gimana ngamuk Kang Deddy ngeliat warganya begini? Iya. Masalahnya bukan apa ya, kalau udah mah bukan jam operasionalnya, jadinya kan kayak gini ya Mang. Maksudnya ngebahayain pengguna jalan lainnya. Iya, apalagi kan ya orang tua yang jemput anaknya pulang sekolah gitu, itu bahaya banget. Betul. Jadi di sebelah kiri itu tuh truk-truknya parkir, sebelah kanan lagi pada mau jalan itu. Oh, pokoknya sempit banget. Jadi jangan heran santuy people, khusus untuk emak-emak Parung Panjang itu nggak ada istilah sen kanan belok kiri gitu kan. Motornya ugal-ugalan nggak ada, karena mereka dilatih harus bisa set di tengah-tengah transformer yang sedang berjejer gitu. Mana kan itu cuma seuprit doang jalannya ya, mau ke kiri ke luar jalannya pun kayaknya nggak bisa karena jeblos kan. Iya, segini 1 jengkal kurang lebih lah, 25-an tuh. Ya makanya mama Parung Panjang tuh udah terlatih gitu ya. Ya pasti ngamuk Kang Deddy ngeliat kayak begini warganya gitu. Kenapa kayak begini ya? Karena kalau kita baca narasi sebelumnya, truk-truk ini melanggar jam operasional di mana tadi ada yang infoin ya netizen tuh di jam 10 malam sampai jam 5 gitu. Ini siang-siang udah nongol transformer, ya wajar diamuk. Iya. Kemarin juga sempet kayak warga sekitar gitu kan, nge-sweeping manual akhirnya gitu. Kalau didiemin terus nih bakal ada konflik juga. Nih kita kasih nextnya. Nih ini POV menembus barisan transformer gitu ya di Parung Panjang ya. Pemandangan Parung Panjang di pagi hari ya begini, tiada hari tanpa memacetan, kata captionnya ceki-ceki. Play. Aing mah mun usaha doang kebe maka bakal nyendret hulu mending pindah aing mah ti Indonesia. Kemana ke Jepang tak ke Taiwan tah. Itu
Korea menjing jalan ke arah Batur mentek amat. Kayaknya ini dua arah. Ini memangkin ongkol pe macet, bay. Kesang kana bool-bool. Usaha pagawan beres duit beak cepet. Ih, mata kulap. Minggu hareup malamun ki beunok pindah aing mah. Di Indonesia ka mana tah? Memangin lancar bae. Ima deuleu jeung kayang-kayang bae. Ongkol poe. Aduh. Ih, laju pagawean beres duit beak. Kitu jeung gitu be ongkol. Aduh. Aing mah mun usaha doang ke be. Iya sebel sih pasti warga yang melintasi gitu kan. Sebenarnya kan kalau ini nggak ada jalan tuh gede kan, jalan gede ya. Cuman karena nggak tahu nih sebelah kiri apa arah berlawanan atau parkir gitu ya. Sebelah kanan kan kelihatan kayak masih nyala mesinnya gitu kan. Yang akhirnya space-nya benar-benar cukup buat satu motor. Ya mobil sini mah susah mau nggak mau ngikut ngantri gitu ya. Males juga kayaknya lewat situ kalau kayak gini ya Bang. Iya, yang bikin macet apa? Karena mungkin dugaan Mamang pertama jalan jelek gitu, akhirnya speednya melambat ya. Kedua ya karena keluar di luar jam ini apa namanya jam operasional gitu. Jadi numpak semua di situ gitu. Kenapa sih harus ada jam operasional ya? Karena biar mobil-mobil truk ini bergerak di jam-jam di mana jalan itu lagi nggak aktif dipakai masyarakat gitu. Tolonglah. Nih kita kasih nextnya. Nio, ini point of view dari pengguna jalan yang menikmati penutupan sementara tambang ya. Dari Parung Panjang viral day one, Parung Panjang tanpa truk tambang, demi apapun berasa lagi mimpi. Ceki-ceki. Play. Ini audio dibit karena lagu ya. Ini mungkin ya biasa di kanan kiri diapit oleh transformer gitu. Sekarang bisa lost doll gitu ya. Tuh. Dia kelihatan lega banget ya Mang. Jadi berarti kebayang kan harusnya selega ini, tapi karena melanggar jam operasional truk tambang gitu. Sebenarnya kan gantian ya. Dari jam 6 gitu sampai jam 9 itu warga lah, jam 10 sampai jam 5 pagi supir truk lah gitu. Nih komen-komenannya ya dari Doni Charlie. Pertanyaannya emang warga dapat benefit apa dari truk tambang? Pemda dapat apa? Kalau nggak ada mah yang ngapain ada truk tambang katanya. Terus ada dari Porsche ya. Lihat di TikTok banyak akun supir truk merasa paling tersakiti gara-gara tambangnya ditutup. Nggak pada sadar mereka peraturan jam truk aja dilanggar. Nggak cuma peraturan jam truk. Tadi kata Kang Deddy juga kan jalan yang baru diperbaiki yang harusnya didiemin berapa lama langsung dilewatin. Rusak lagi kata KDM tadi kan. Iya itu kelihatan kayak begitu ya Mang. Ini kita lihat nih point of view dari supir truknya ya biar adil meluncur. Nih kita lihat dari point of view supir truk ya. Ini dari akun TikTok Dede Ulfah ya dengan caption tuh dengerin Pak Dedi ibu yang jualan duduk sama kopi, Masya Allah sabar Bu ya sama. Saya juga jalan ditutup mas sengsara semuanya katanya, tapi komennya di turn off. Kenapa di turn off? Iya dia udah merasa ini gak akan didukung nih gue sama netizen nih gitu. Ini protes dari point of view ibu-ibu penjual uduk dan kopi ketika tambang ditutup sementara. Ceki-ceki play. Majikan sadayana oge bapak sing karunya bapak lamun arek nutup kudu dipasian pekerjaan nu lain lah kudu aya lah. Pokona ulah meni sampai total gitu pak. Nanaonan pak. Bapak masih artos napa moal kos secara abi yo. Ider-ideran sama poenya. Ider-ideran pak yo make sepeda listrik. Jual kopi. Gaduh abi mah. Deuleu tinggal supir-supir, sanes ku gede gaji, sanes ku gede duit. Pak sengsara pak, Masya Allah. Coba mal poe urang ngabarisinya. Jual poe aya untung paribasana 100.000. Anak pemajikan mantek kabagian pak. Dengar ya payanya. Ih Masya Allah. Abdi yo saperak-perakeun pak dagang pak. Saperak-perakeun dagang es, dagang kopi. Ya. Bapak kudu karunya lah pak. Abi mah cari beneran pak ya pak. Ningali supir oge bapak. Abi mah dagang sangu 10.000-an pak. Majikan. Ini dari ibu warung ya yang biasa menjual kopi sama nasi uduk kepada supir gitu, merasa dirugikan dengan dampak kebijakan Kang Deddy yang menghentikan sementara gitu aktivitas tambang di Parung Panjang gitu ya. Susah sih, ada dua point of view di sini. Kang Deddy pasti akan menimbang nih mana yang lebih banyak terdampaknya gitu kan. Lagian kan juga sebenarnya kan ditutup karena
Ya supirnya ulahnya sendiri betul juga kan. melanggar jam operasional gitu. Iya, kalau misalnya nggak melanggar mah kayaknya nggak bakal nggak ditutup akan deh. gitu. Berarti secara tidak langsung di sini si ibu mendukung pelanggaran yang dilakukan oleh para supir gitu. Iya, pantas komennya di turn off karena pasti tidak akan dapat dukungan dari netizen gitu. Karena poin yang di-highlight adalah melanggar jam operasional. Buktinya apa? Ya tadi banyak VT-VT berkeliaran ini kok jam 12 gitu kan, jam 11, jam 1 udah pada muncul gitu. Terus ada diliatin juga nih dampaknya loh. Ibu-ibu mau jemput pulang sekolah sampai sebegitunya gitu. Gimana ini Teh Iro? Nanti people komen-komen, kasih nextnya lagi. Cus. Ini saat mungkin perwakilan supir tambang ya memberikan info gitu kepada yang lain bahwa akan ditutup sementara ceki-ceki. Play. Waduh. Sampai ada pengumuman selanjutnya dari gubernur nanti gitu. Ya. Jadi informasi semua konsumen mulai jam 18 nggak bisa masuk karena kan ada informasi dari Gubernur Jawa Barat Bapak KDM, semua perusahaan 13 kecamatan ditutup mulai hari ini. Mungkin demikian. Emang Mohon kenapa? dimaklumi. Kan ada izin kali. Terima kasih. Ya nggak tahu penyebabnya, nanti mungkin disortir bagaimana, mungkin ada yang legal, ada yang resmi gitu. Iya. Jadi mungkin yang nggak resmi mungkin ditutup, tapi kalau PT Karya Jiwa Trigodo ada surat-suratnya komplit, mudah-mudahan kalau misalnya tutup keluarin dulu, efeknya juga masyarakat juga kena efek. Kalau KDM bertanggung jawab ya mungkin nggak masalah. Iya, kalau gimana kalau masyarakat kelaparan tuh? Ya, dia nanti mau tanggung jawab nungguin apa enggak gitu kan? Secepatnya supaya tercium masyarakat. Iya. Mungkin ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Ya pastilah, Nah, pasti. kalau emangnya Kalau dirugikan, masyarakat dirugikan pasti. Dirugikan nanti tinggal demo ke sana Iya. atau bagaimana jalan keluarnya nanti. Kita juga nunggu gerakan dari masyarakat. Oke, demikian. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih ya. Enggak. Selalu ada dua sisi. Jadi ingat soal supir bus pariwisata dengan orang tua siswa gitu kan. Ini juga sekarang mereka merasa dirugikan. Kemarin-kemarin masyarakat yang biasa mengakses jalan, masyarakat sekitar yang biasa berlalu lalang di situ merasa dirugikan gitu. Ini ada di komen-komennya nih ya. Dari user, masyarakat mana? Saya masyarakat Legok, lebih bahagia karena mobilnya nggak ikutin peraturan sih. Jalan ngebul, bawa mobil ugal-ugalan tuh. Di sini ada pro kontra gitu. Susah cari kerja bro zaman sekarang. Giliran ditutup bilang merugikan masyarakat, giliran bikin macet debu ngerugiin orang banyak, diem aja katanya. Iya, lagian juga kan kalau misalnya tadi bilang ya nanti tanya masyarakat pasti juga keberatan gitu. Ya menurutku sih malah masyarakatnya happy gak sih dengan ditutupnya ini? Betul, justru ini teh awalannya teh beberapa minggu lalu ada aksi dari masyarakat yang nge-sweeping gitu karena udah kadung kesel nih siang-siang kok keluar mulu ngeganggu jalan, nge-sweeping lah, sempet rame, terendus lah oleh Pak Gubernur gitu. Diinfokan untuk nurut, tetap enggak mungkin ya, nggak nurut gitu. Akhirnya hari ini diputuskan untuk ditutup gitu. Ini point of view driver. Kasih lagi. Cus. Nih protes dari supir lagi, ceki-ceki. Play. Pemerintah edan, perusahaan tutupanan, masyarakat di tengah garong KB. Rakyat di tengah garong jenage pemerintahna. Kabeh ditutup, puter kedai. Apa katanya? Pemerintah edan gitu, masyarakatnya harus disuruh maling ini apa gimana, ini diputer-puterin lagi nih point of view dari supir. Jadi ini ada dua point of view, dari warga yang non supir, warga sekitar merasa happy ketika ini ditutup. Iya. Wah, tadi bisa kita lihat kan mereka ngerasa kayak wah jalannya ini enak banget, itu nggak berdebu dan segala macem. Iya. Dari supir merasa ini ngerugi, ini merusak masyarakat dan segala macem. Ya dua-duanya masyarakat juga kan. Iya. Kalau aku sih nggak tahu siapa suruh kemarin ngelanggar jam operasional. Nih bisa kita lihat nih meluncur nih. Just. Nih point of view supir lagi, ceki-ceki. Play. Semua proyek Lotus Musika Lola ditutup hari. Mulai dari sekarang tidak ada penjualan, tidak ada produksi. Karyawan diliburkan. Ayo balik kosong. Ini saat putar balik ya, dikosongin ya.
Tapi ya gitulah trigger dari oknum-oknum supir gitu yang muatan berlebihan, terus bergerak di luar jam operasional gitu, yang akhirnya ya imbas ke semuanya gitu, imbas ke semuanya. Ini ada netizen juga yang berhasil merekam muatan berlebihan dari supir nih. Ceki-ceki meluncur. Cus. Ini ya, tambang ditutup, supir protes, ceki-ceki. Play. Nah, jadi yang bikin tambang ditutup itu muatan yang berlebihan seperti ini. Jadi, gua nggak menyalahkan supir yang lain. Cuma ada oknum-oknum supir yang memang bermuatan melebihi standar. Gimana gubernur nggak marah? Ini kan membahayakan warga sipil yang lain. Ini perbuatan oknum nih, kalau dikumpulin ini bisa bikin organisasi ini kayak gini kan. Ini kalau batu jatuh ini kena pala kan lumayan ini. Iya. Udah bukan apa namanya, bukan sakit lagi, bisa geger otak ini. Iya, maksudnya yang di bawah tuh batu-batu gede, pasir-pasir, intinya muatan berat lah. Terus tadi bisa kita lihat kan jalanan kayak gimana, gelombang-gelombang, potensi jatuh besar sekali gitu. Kalau jatuh niban siapa yang mau tanggung jawab? Sok saha. Masalahnya masalahnya gelombangnya itu jaraknya deket banget ya, emang udah kayak begini-begini. Gimana nggak banyak debu ya? Iya, nih komen-komennya ya. Dari Lenci Balap, intinya supir mah di mata para pembenci itu bukan rakyat, segitu aja info dari pusat mah katanya. Enggak gitu. Point of view-nya harus fair play, melanggar gitu. Sama kayak berdiri di bantaran sungai, mereka juga nggak, kita emang bukan rakyat. Poinnya bukan gitu. Ketika yang melanggar harus ditertibkan, fair play gitu. Tolonglah ya. Dari Hasem, intinya jam operasional dibantah yang sudah ditentukan, ditambah muatan yang berlebihan. Saya masyarakat biasa, mari kita introspeksi diri, itu poinnya. Tolonglah. Nextnya lagi. Nih yo, ada dari yang pertama yang mau posting seperti ini, aliansi para supir ya, yang sepertinya akan berdemo nih. Ceki-ceki. Play. Aliansi Masyarakat Kecamatan Parupanja, Kecamatan Rumpin, Kecamatan Cigudeg, Kecamatan Tendo menolak kebijakan Gubernur Jawa Barat atas penghentian kegiatan perusahaan tambang di wilayah kami. Ini aliansi masyarakat apa aliansi supir gitu. Kalau misalkan aliansi masyarakat di satu daerah Parung Panjang semua masyarakat menolak, kalau KDM ya udah masyarakat sekitar yang menolak dihentikan sementara, ya udah buka aja gitu. Semua resikonya tanggung sendiri gitu. Iya, terus juga di sini ada pertanyaan kan. Yang menolak beberapa kecamatan kok orangnya dikit. Satu RT aja enggak ada katanya tuh. Iya. Jadi ini aliansi masyarakat yang mewakili keseluruhan masyarakat Parung Panjang atau mewakili para supir aja gitu kan pertanyaannya. Dari Zaki, perasaan masyarakat Rumping dan Parung Panjang sangat mendukung kebijakan Bapak Aing tuh. Jadi gimana yang benar yang mana nih ya? Coba yang ngomong di mic mukanya di zoomin. Iya, biar ketahuan siapa gitu loh. Nih, Rumping Parung Panjang sangat mendukung kebijakan KDM. Masyarakat yang mana? Rata-rata setuju kok. Iya. Aing Kecamatan Tenjo ngedukung kebijakan Gubernur Jawa Barat KDM. Iya. Kalau pertimbangannya dari jumlah yang setuju dengan dihentikan sementara ini lebih banyak warga masyarakatnya dibanding dengan yang tidak setuju gitu. Jadi silakan ditimbang-timbang. Silakan diprediksi arahnya kemana nih. Sementaranya apakah 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, kita nggak tahu karena tidak ada tanggal yang diinfokan. Hanya kata sementara. Hayo siap. Ini bannernya udah mulai beredar di sosial media ya, di akun yang sama dengan akun yang barusan kan. Tuh, seruan aksi damai 29S, aliansi masyarakat semua diundang katanya. Titik kumpul aksi di sini 29 September 2000. Enggak, aku kalau melihat demo dengan apa ya, dengan judul-judul kayak 29S ini itu kayak enggak asing gitu ya. Kayak udah familiar kayak ya. Udah familiar gitu ya. Tapi kita tinggal tunggu update-nya besok aja gitu. Di mana demonya gitu. Apakah akan gocek sama Bapak Aing gitu kan. Kayak yang sebelumnya kan demo Gedung Sate. Aduh, Bapak Aing orang lapangan ternyata enggak ada di tempat. Ntar kita lihat aja lanjutannya kayak gimana ya. Walaupun katanya semua diundang, tapi dah kayaknya feelingku yang datang sama kayak di video yang tadi. Mungkin ya setidaknya ini yang akan datang adalah mungkin dari barisan driver gitu yang merasa dirugikan
dengan penghentian sementara tambang di Parung Panjang ini gitu. Untuk masyarakat yang merasa gue happy kok kalau dihentikan sementara gitu, jalan jadi lancar dan segala macamnya, ya nggak akan datang seperti biasa. Yang datang yang kontra gitu. Jadi balik lagi kalau kata Kang Deddy, tidak bisa menyenangkan kedua belah pihak gitu ya. Yang jelas yang melanggar yang ditindak gitu. Lasnya yuk. Cus. Nih yo, lasnya kalau misalkan supir-supir tambang, oknum-oknum supir yang masih bandel aja gitu kan, tetap maksain di luar jam operasional dan kelebihan muatan nih, lama-lama nih Pemprov Jabar bisa nurunin raja terakhir nih, si Egi. Si Egi nanti yang raja-rajain. Ini aja Egi ngeraja ini nih, apa namanya, sampah yang pebalatak di mana-mana nih. Kita lihat ceki-ceki. Play. Ini kamu. Wih. Sampah. Siap, salah. Salah surut abi deh, yuk. Hei. Lagi apa lagi? Lagi apa? Udah gak tahu, aing jangan itu, jangan itu. Aku marah-marah lagi. Siap. Iya mah kapake kene, kapake ke ieu tuh, lakban nih mah lakban. Gimana? Lakban sarua. Lakban nih. Bu, jangan buang sembarangan, Bu. Nggak bisa so judes, nggak bisa so judes si Egi. Begitu cewek-cewek yang negor senyum-senyum juga. Aduh Egi, kelemahan kamu hanya teteh-teteh Egi, tolonglah. Sombong Egi. Lagi masuk. Iya bang. Jangan buang sembarangan ya. Sweeping si Egi, sweeping sampah edan. Yang pacaran tidak Ki, yang pacaran Ki. Jangan pacaran lagi tuh. Gigi mau jajan gak Gi? Gigi. Gak mempan disogok si Egi mah, gak mempan. Dicuekin. Gigi mau nggak? Mau tuh Gi. Enggak, nanti dibuang bareng. Bobogohan lah. Pacaran terus nih. Jangan pacaran doang, nikah lu tuh. Kawin, tunggu bobogohan. Warnanya kawin, jangan pacaran dulu. Mau apa turun lagi? Hah? Mau apa turun lagi? Kamu nonton lagi? Mau ngapain apa? Mau ngapain ngikutin Egi? Jangan buang sembarangan di rumah Om Jen. Kedua, udah habis acara, pulungan sampahnya, jangan ngabal mulu. Iya. Gitu dong carikan ya Om Jen. Egi dong apa? Egi dong diomelin sama Om Jen. Si Egi jadi PIC kebersihan di sini, makanya dia patroli. Kalau nggak diomelin sama Om Jen gitu. Mantap Egi. Iya, lama-lama yang bandel-bandel udah ada Egi aja 10 gitu ya. Sweeping Gi, yang melanggar aturan omelin gitu. Tolonglah. Ya udah lah, mungkin segini dulu. Kita tunggu update besok nih, apakah akan banyak itu yang akan mendemo Bapak Aing terkait penghentian sementara tambang di Parung Panjang. Sambil menunggu besok, sekarang kita menuju ke PC. Luncur. Cus. Seperti yang dari 2 video kemarin, ada total 3 dari 2 orang. Yang pertama Ibu Kumandan Kakak Saninata. Gak heran lah sama si dia kan emang gak peduli sama warganya. Coba deh contoh kayak kehebatan KDM ngasih 10% aja. Mungkin nanti kita bisa respect sama situ. Nah lo nih Kakak Saninata warga Jakarta langsung lagi ya.
Nextnya dari video yang kedua kemarin masih dari Kakak Saninata. Jangan salah, siapa tahu baju batiknya kayak gitu si Pur punya banyak ya. Satu lemari motifnya itu semua. Semangat Pak Boy. Lastnya dari ST Holland, terima kasih. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang Abu yang bete karena tadi dibilang mau dimandiin besok. Pokoknya masih bobo dua topi mangkok. Cabut dulu dan ciao.